Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Fly Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Gue doakan semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat. Di video kali ini, gue bakal nyeritain alur cerita dari film The Babysitter. Film ini dirilis pada tanggal 13 Oktober 2017. Film ini menceritakan tentang seorang anak remaja yang dititipkan orang tuanya kepada seorang babysitter yang cantik. Bukan hanya cantik, penampilan sang babysitter pun sangat menggoda. Namun dibalik itu semua, ternyata si babysitter dan teman-temannya sering melakukan sebuah ritual yang mengerikan. Yang dimana untuk melakukan ritual tersebut, si babysitter membutuhkan persembahan tumbal nyawa manusia. Siapakah yang akan dijadikan tumbal oleh si babysitter dan teman-temannya itu? Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Dan gue ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah subscribe. Oke semuanya, atur posisi rebahan kalian, pasang headset kalau perlu, dan inilah cerita lengkapnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak remaja bernama Cole yang ketakutan ketika ia akan disuntik vaksin di sekolahnya. Cole yang penakut ini seringkali ia juga diejek dan dibully oleh teman-temannya. Dan film The Babysitter pun dimulai. Kemudian scene dilanjutkan ketika Cole hendak pulang ke rumah. Ia dihampiri oleh ketiga teman sekolahnya yang sering membulinya. Si Black dan teman-temannya membuli Cole karena Cole adalah seorang penakut dan masih diasuh oleh seorang babysitter. Lalu tiba-tiba, Did you just touch Cole? seorang wanita cantik and seksoi mendatangi mereka. Ternyata wanita ini adalah babysitternya Cole yang bernama Bee. Bee terlihat begitu marah saat melihat Cole diganggu. Lalu kemudian Bee mengatakan sesuatu kepada si Black yang membuatnya ketakutan dan kabur bersama teman-temannya. Lalu Bee pun bawa Cole pulang. Ketika dalam perjalanan, mereka mengobrol tentang orang tua Cole yang sering keluar kota. Karena itulah Bee yang seorang babysitter sering disewa oleh orang tua Cole. Saat itu juga Bee terlihat senang karena disewa lagi oleh orang tua Cole. Lalu Bee mengatakan, "Aku tetap ingin bersamamu walau tidak dibayar." Tak lama kemudian mereka pun sampai di depan rumah Cole. Bee mengajak Cole untuk berpesta besok malam. Cole yang selalu ingin terlihat dewasa ini jelas senang mendengarnya. Kemudian mereka pun berpisah. Keesokan harinya, Cole dan temannya yang bernama Melanie pergi ke sekolah. Cole mengatakan bahwa orang tuanya akan pergi lagi ke luar kota. Tapi Cole merasa bahwa orang tuanya pergi untuk menjauhinya. Kemudian Melanie mengatakan palingan orang tua Cole pergi untuk melakukan smackdown. Karena kalau di rumah mereka takut terciduk oleh kamu. Kemudian Melanie juga mengatakan mungkin saja Bee juga sering melakukannya di rumah Cole bersama pacarnya. Melanie pun menyarankan Cole untuk tidak tidur dan mencari tahu apa yang dilakukan Bee ketika malam. Mendengar perkataan itu, tentu saja Cole pun menjadi penasaran dan berniat untuk melihat kebiasaan Bee saat malam hari. Ketika di sekolah, di seberang jalan Cole melihat Bee bersama dengan seorang laki-laki. Cole pun menduga kalau itu adalah pacarnya Bee. Kemudian, scene kembali lagi ke rumah. Saat itu, orang tua Cole sedang bersiap untuk pergi ke luar kota. Dan saat itu juga Bee pun datang. Lalu tak lama kemudian orang tua Cole pun pergi. Malam hari pun tiba dan seperti yang sudah disepakati, mereka pun berpesta. Setelah selesai pesta, Bee pun menyuruh Cole untuk tidur. Bee juga memberikan segelas minuman agar Cole bisa tertidur dengan lelap. Tapi karena Cole ingin mengetahui apa yang dilakukan Bee saat malam hari,
ia pun membuang minumannya ketika Bee pergi dan berpura-pura telah meminumnya. Tak lama setelah itu, Cole pun pergi ke kamar dan berpura-pura untuk tidur. Ketika waktu menunjukkan jam setengah 12 lebih, Cole keluar dari kamar untuk melihat Bee. Ternyata Bee membawa 5 temannya yang bernama Max, Allison, Jones, Sonia, dan Samuel. Mereka berenam bermain botol berputar, yang dimana kalau ditunjuk oleh botol itu, maka mereka harus memilih truth or dare. Dan saat itu, kebetulan sekali Bee yang ditunjuk oleh botol itu. Bee pun mendapat challenge kalau ia harus beradu bibir dengan semua orang yang ada di sana. Cole yang melihat pertunjukan itu, ia pun sangat menikmatinya. Hingga tiba saatnya bagi Samuel untuk beradu bibir. Samuel pun merasa aneh karena ia tidak mengenal mereka semua. Ternyata Samuel ini hanyalah kenalan Bee saja dan bukan pacarnya. Bee pun mencium Samuel dan setelah itu tiba-tiba what the fuck? Cole pun sangat kaget melihat hal itu. Kemudian Bee dan yang lainnya mengambil darah segar si Samuel untuk melakukan sebuah ritual agar keinginan mereka tercapai. Ketika semua orang sibuk mengumpulkan darah si Samuel, si John malah cuci muka. Lalu Bee mengambil sebuah buku yang terlihat sudah sangat tua. Ternyata buku itu adalah buku ritualnya. Dan untuk menyelesaikan ritual tersebut, mereka membutuhkan darah dari orang yang tidak berdosa. Lalu menuangkan darah itu di halaman buku tersebut. Bee berniat mengambil darah Cole untuk ritualnya. Cole yang mengetahui hal itu, ia pun langsung masuk ke kamar dan langsung menelpon polisi. Setelah itu ia pun mencari senjata untuk pertahanan. Dan ia juga mencari cara untuk keluar rumah lewat jendela. Tapi ia tidak menemukan tali. Hingga tiba-tiba untungnya usaha kabur Cole tidak diketahui oleh mereka semua. Kemudian Bee dan yang lainnya mencoba untuk mengambil darah Cole dengan menggunakan jarum suntik. Terlihat Cole sangat kaget ketika mendengar jarum suntik yang selama ini ia takuti. Bee mengira Cole tertidur sangat lelap karena minuman yang sudah dicampur obat. Padahal Cole tidak meminumnya. Cole yang masih sadarkan diri, ia pun menahan rasa sakit saat darahnya diambil dengan suntikan. Setelah mendapat darah Cole, mereka pun keluar kamar. Dan saat itu juga, Cole langsung bangun dan bersiap keluar lewat jendela. Tapi tiba-tiba Cole akhirnya pingsan karena efek pengambilan darah tadi. Kemudian, ia terbangun dalam keadaan terikat. Cole sangat tidak menyangka kalau Bee melakukan semua ini. Sambil ngebacot, Cole mencoba melepaskan ikatannya dengan pisau miliknya. Tapi sayangnya, usahanya itu malah diketahui oleh mereka semua. Tak lama kemudian, polisi yang dipanggil Cole akhirnya datang. Terlihat mereka semua sangat panik saat melihat polisi itu datang. Bee juga marah kepada Cole karena telah menelpon polisi. Karena takut akhirnya Cole berteriak meminta tolong. Max dengan santuinya berhasil mengalahkan satu polisi dengan melemparkan besi yang dipegangnya. Akan tetapi, polisi itu masih bisa melakukan perlawanan. Tembakan itu berhasil mengenai balonnya Allison, sedangkan polisi satunya lagi berhasil dibunuh oleh Bee. Dan disitu pun John cuci muka lagi. Akhirnya kedua polisi itu pun mati oleh para psikopat itu. Allison yang terkena tembakan ternyata ia masih hidup. Ketika semuanya melihat kepada Allison, kesempatan tersebut dijadikan Cole untuk kabur.
Hanya karena sebuah mobil-mobilan, John pun jatuh dan mati. Bee yang melihat hal itu menjadi marah dan langsung menyuruh temannya untuk segera mengejar Cole. Cole pun langsung berlari dan mencoba kabur lewat jendela seperti sebelumnya. Akan tetapi, Cole pun terjatuh, tapi untungnya ia tidak mendapat luka yang serius, sehingga ia pun bisa langsung berlari dan masuk ke dalam gudang. Di sana, Cole mencari peralatan untuk melawan para psikopat itu. Dengan peralatan yang dibawanya, Cole langsung masuk ke kolong rumahnya. Terlihat di sana banyak sekali laba-laba dan jebakan tikus yang dipasang oleh ibunya. Lalu Cole menutupi dirinya dengan kain yang dibawanya. Tak lama kemudian Sonya yang curiga Cole masuk ke kolong rumah. Akhirnya Sonya pun masuk ke kolong rumah tersebut. Dan ternyata Sonya pun berhasil menemukan Cole. Seketika Cole pun langsung menyalakan merconnya. Sayangnya mercon itu meleset. Cole pun langsung bergegas keluar dan mengurung Sonya di dalam kolong itu. Lalu tiba-tiba Cole mental dan Sonya pun tewas. Lalu tak lama kemudian Max pun datang. Max terkejut karena Cole berhasil membunuh Sonya. Kemudian Cole pun lari dengan kecepatan penuh dan naik ke rumah pohonnya. Setelah berhasil naik, Cole bingung kepada Max yang menghilang. Lalu tiba-tiba ternyata Max sudah ada di atas rumah pohon itu. Tapi tiba-tiba lagi rumah pohon yang sudah rapuh akhirnya ngegebros dan membuat Max mati tercekik tali. Lalu tiba-tiba Bee menembak Cole, tapi tidak kena. Cole pun langsung kembali berlari dan masuk ke rumahnya Melanie. Di sana, Cole mengatakan kalau Bee itu jahat. Bee membunuh orang, mencuri darahku, mengikatku, dan membunuh polisi. Kemudian Cole menanyakan ayahnya Melanie, tapi ternyata ayahnya Melanie sedang tidak ada di rumah. Tak lama kemudian Bee pun datang. Cole dan Melanie langsung sembunyi dan masuk ke toilet. Cole pun meminta maaf karena telah melibatkan Melanie dalam hal ini. Kemudian Cole pun menyuruh Melanie untuk menelpon polisi. Sementara Cole, ia pergi keluar untuk mengalihkan perhatian Bee. Cole berlari sambil berteriak memanggil Bee. Kemudian Cole kaget saat ia melihat keadaan rumahnya yang tidak berantakan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian saat di dalam rumah, Cole melihat buku ritualnya Bee. Tapi ketika Cole membacanya, tiba-tiba tanpa sengaja Cole memukul balonnya Allison yang sedang terluka. Hal itu membuat Allison kesakitan. Allison pun marah dan mencoba membunuh Cole. Sialnya, Allison menemukan pisau dapur. Sedangkan Cole, ia hanya menemukan gasolin saja. Ketika Cole sudah terpojok, tiba-tiba Bee yang kini seorang psikopat, dengan tenangnya ia pun menembak kepala Allison hingga hancur dengan senjata yang ia temukan dari polisi tadi. Senjata yang dibawa oleh Bee membuatnya semakin berbahaya. Kemudian Cole mengambil buku ritual Bee dan mengancamnya akan membakarnya. Karena buku itu sangat penting bagi Bee, Bee pun mencoba mendekati dan menenangkan Cole yang sedang marah. Kemudian Cole pun bertanya untuk apa darah itu. Bee pun menjawab dengan mencampur darah orang yang berkorban dan darah orang yang tidak berdosa, lalu membaca kitab itu sambil menuangkan darah ke halamannya, maka semua keinginan akan terpenuhi. Mendengar perkataan itu, Cole jadi merasa dimanfaatkan oleh Bee, dan akhirnya Bee yang melihat bukunya dibakar langsung berusaha memadamkannya. Sedangkan Cole,
ia berlari dan menaiki mobil. Cole yang dulu seorang penakut, kini ia menjadi seorang yang pemberani. Dan disinilah Cole pun melakukan aksinya. Kemudian Cole keluar dari mobil dan menghampiri Bee. Terlihat Bee sekarat karena mobil yang menabraknya. Bee juga menyesal karena melakukan semua ini. Kemudian Cole pun mengucapkan selamat tinggal kepada Bee. Dan tak lama kemudian polisi pun datang. Tak lama setelah itu si Black pun datang. Dan teman-temannya mengatakan kalau Cole telah membunuh 50 orang. Si Black pun terkejut. Lalu tiba-tiba orang tua Cole pun datang dan langsung menghampiri Cole. Mereka pun bertanya apa yang terjadi. Cole pun hanya menjawab bahwa ia tidak butuh babysitter lagi. I don't need a babysitter anymore. Kemudian scene ditutup dengan memperlihatkan seorang polisi yang melihat keadaan rumah Cole. Tapi tiba-tiba film pun selesai. Oke semuanya, sekian dari video kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Dan gue pun makin semangat dalam buat kontennya. Oke semuanya, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.